Dalam kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman yang saya alami selama 2 tahun ini tentang pemancingan galatama lele yang saya dibantu dengan satu orang pegawai. Tapi sebelum itu, bantu like, subscribe, dan serta berikan komen-komennya. We must rock the place, turn up the bass and make them all have fun. And we a blaze the fire, make it burn them. We must rock the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We must rock the place. Kita mulai dari awal. Dari awal saya pemancingan ini tidak berjalan mulus sih, mendirikan pemancingan ini. Dulu saya sebelum pemancingan lele ini saya dulu pemancingan ikan mas. Dan berjalan selama 6 bulan. Setelah itu minat mancing ada kurang dikarenakan mungkin waktu itu harga ikan yang melambung tinggi dan minat para pemancing itu tidak ke pemancingan lagi. Jadi istilahnya kalau di sini di Bandung di laut lah, di Cirata, Saguling kayak gitu. Dan saya berputar berpikir daripada nganggur gitu, saya berpikir untuk memberanikan diri ganti dari pemancingan lauk mas jadi lele. Saya cuma punya modal itu dulu cuma 10 juta untuk ikan lelenya, sekitar 5 kintal. 5 kintal itu ukuran untuk rata-ratanya 1,5 kilo. Yang untuk indukan saya pakai yang 4 kilo untuk sekarang. Dulu pernah saya pakai yang 5 kilo itu dari ukuran balong saya 9 kali 11,5 itu pada mati. Jadi saya kasih yang ukuran 4 kilo saja. Dan untuk perombakan di sekitar pemancingan di sekitar lapaknya saya cuman dulu kan kalau ikan mas, pemancingan ikan mas saya pakai cuman tanah sama kursi yang kecil itu. Jadi saya tembok untuk bawahnya ya sekitar 5 jutaan lah. Saya habis 5 juta saya rombak, itu atasnya baru terpal kayak gini yang terlihat kayak ini. Itu dulu kayak gitu, bukan FPS yang seperti sekarang. Itu saya 5 juta saya jalanin terus dan saya merintis yang ya termasuk pas-pasan lah. Saya untuk membangun lele ini pas-pasan. Jadi saya berpikir kalau saya mengumpulkan uang untuk bikin pemancingan sampai kapan kan. Jadi saya berpikir kalau sudah ada ikan dan lapaknya sudah beres, kenapa tidak jalanin? Dan waktu itu mungkin belum musim hujan, jadi masih aman. Dan hasil dari pendapatan lele itu saya bangun sedikit jadilah yang sampai sekarang. Dan sampai dulu selama 2 tahun dulu sampai sekarang belum ada perubahan sama sekali. Dan alhamdulillah pendapatannya, kalau menurut saya dari ukuran 9 kali 11 ini saya bisa bikin 16 lapak. 6 lapak itu satu tiketnya, satu lapak tiketnya 25.000. 25.000 saya ambil 7.000, yang 5.000 untuk sewa lapak, yang 1.000 untuk pegawai yang bantu saya di pemancingan ini, dan 1.000 lagi untuk arisan. Dan arisan itu untuk penarik. Jadi di balong saya ini bukan cuma ikan lele aja, saya kasih arisan itu patin sama yang albino itu yang ikan lele yang warna kuning. Saya kasih albino itu untuk arisannya. Dan arisannya ya mungkin sekarang sudah sampai 4.050.000. Dan nanti kalau sudah tinggi, biasanya kalau sistem arisan itu
60%. Udah sesuai, udah tinggi, udah kalau nggak salah itu 6 juta. Kalau udah 6 arisan 6 juta itu baru sistem arisannya. Ikan patin kalau dapat ikan patin baru 60% itu dipakai buat arisan, buat hadiah. Itu yang 1000-nya itu, yang untuk 1000-nya itu kan. Jadi kan kita tidak perlu mengeluarkan banyak biaya sih untuk pegawai. Jadi hasil segitu kita cuman lihat aja untuk memantau, karena kita udah dibantu dengan pegawainya kan. Ya saya kira enak lah, bersih lah. Dan selang berjalannya waktu, tidak mungkin untuk pemancingan itu untuk lele tidak mati, pasti ada yang mati. Dan saya untuk mengantisipasinya itu kan, ikan lele ini saya cerita sedikit. Untuk ikan lele ini khusus ikan lele yang dipelihara di kolam lumpur. Ingat, di kolam lumpur. Jangan sekali-sekali menggunakan ikan lele yang dari jaring, apalagi kalau orang kan banyak itu kolam terpal itu. Kalau bisa jangan pakai ikan itu, akan rawan mati semua mungkin. Jadi kan kalau ketahanan ikan Galatama lele ini, kita mungkin dengan istilahnya beradaptasinya kan dari mungkin dipelihara dari kolam lumpur, kita masukin ke kolam kita sendiri, kan lumpur juga mungkin udah tahan. Dan saya juga mempunyai untuk antisipasi biar saya tidak melakukan modal lagi. Di belakang kolam, di samping, mungkin di samping kolam saya melihara ikan dari, ya mungkin kan untuk pemancing kan ada sisa-sisa dikit itu. Kita bisa memanfaatkan dari sisa-sisa pemancing yang daripada dibuang, kita kasih makan ke lelenya. Atau kita nggak makan sendiri kan, nanti kalau sudah besar ukuran sekilo lebih baru kita taruh lagi. Dan untuk total saya mengumpulin selama 2 tahun membangun ini dari nol. Total ikan lele sekarang mungkin kalau ditotalin 1,2 ton. Ada 1,2 ton. Kemarin saya baru tambah itu hasil dari perputaran hasil dari pemancingan saya gunain untuk membangun sendiri. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan modal lagi, cukup dari pemancingan itu aja. Kalau kita mempunyai modal sedikit, beda kalau anda bisa mempunyai modal yang gede, bisa langsung dinikmati. Kalau saya dari hasil dari sedikit, modal sedikit 15 juta, saya putar untuk membangun ini. Dan saya sarankan untuk kalau anda berminat mendirikan pemancingan lele ini, anda memanfaatkan untuk lahan parkir. Itu yang utama, lahan parkir. Jadi para pemancing tidak usah bingung untuk parkir. Dan yang utama harus ada warung. Nah, warung itu kita bisa jualkan untuk ikan Galatama, ikan itu selana esena beda-beda. Ada yang pakai strajos, ada marimas. Yang utama kopi. Penghasilan warung itu dari hasil kopi udah lumayan. Jadi usahakan kalau anda udah punya beristri, karyakan istri anda, bikin warung di sekitar pemancingan itu, di lingkup pemancingan itu. Jadi kita bisa memantau, kita mengelola balon, istri kita dagang di warung kayak gitu. Untuk penghasilan sendiri kalau saya katakan itu lumayan. Kalau kita kerja di pabrik itu kan 8 jam, kalau di sini 6 jam kita cuma duduk saja, memantau aja. Jadi saya katakan kerja kayak gini nggak capek, cuman kita punya modal, punya lahan. Oh iya, kalau untuk lahannya sendiri saya tidak punya lahan dulunya. Dulu saya nyewa lahan sawah ini di modal sewa sampai
jadilah milik sendiri. Jadi jangan istilahnya usaha lele pasti butuh modal yang besar gitu. Kita harus memanfaatkan untuk lingkungan sekitar, harus bisa pandai-pandai untuk memanfaatkan lingkungan sekitar kayak gitu. Jadi jangan berpikir usaha pemancingan galata malele itu harus memerlukan modal yang besar. Tidak semuanya memerlukan modal yang besar. Emang kalau Anda mempunyai uang modal yang besar bisa. Kalau kita modal sedikit tapi kita berani, ya bisa. Alhamdulillah bisa jadi kayak gini lah. Dulu posisinya gagal sekarang alhamdulillah selama 2 tahun dikelola, dan alhamdulillah sekarang masih ada yang mancing juga. Dan sistem untuk para pemancing itu biasanya mengejar kita yang besar, untuk hadiah juga kan besar. Jadi saya selama seminggu ada paket mancing. Jadi untuk yang hari-hari biasa itu saya tiket 25.000. Kalau untuk paket itu tiket 60.000. Jadi 50.000 untuk tiket paketnya dan 10.000 untuk pinggirannya. Jadi total 60.000. Berbeda untuk hitungannya. Jadi kalau di paket kita itu kan sistemnya 3 jam. Sistemnya 3 jam untuk paket. Kalau yang biasa itu 2 jam. 2 jam itu 25.000. Kalau paket 3 jam. Kita selama 3 jam itu dari sewa lapak itu 7.000 sama arisan sama pegawai itu 2 kali lipat, jadi 14.000. Kita pemotongannya 14.000 totalnya. Dari tiket 60.000 itu kita potong 7.000 kali 2 14.000 untuk paket. Jadi paket saya selama 1 minggu itu 2 kali, malam Rabu dan Sabtu. Saya mulai ini mungkin kalau untuk kebanyakan galata malele itu mulainya dari malam. Kalau saya mulai dari sore, soalnya untuk yang malam, kalau malam kan kasihan mungkin kalau kemalaman pulang. Kalau jadi saya mulai dari jam 3 sore beres jam 9 malam. Ya paling lama itu jam 10 lah. Jam 3 sore sampai jam 10 kita sudah mempunyai hasil yang lumayan lah. Kalau menurut saya lumayan. 16 tapak dikali 5.000 bersih gitu. 5.000 bersih. Jadi begitulah pengalaman selama 2 tahun saya mengelola pemancingan galata malele. Mungkin kalau berminat silahkan untuk mencoba, jangan takut gagal. Coba dulu baru kita kelola dengan baik. Saran saya, kalau Anda belum mengetahui tentang cara sistem pemancingan galata malele, saya sarankan untuk bertanya dengan orang yang ahli, istilahnya orang yang berpengalaman tentang pengelolaan galata malele. Ya, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.